Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Muka kamu makin pucet loh. Kita ke dokter ya, ucap Tamara yang khawatir dengan keadaan menantunya. Gak apa-apa mah, Jenar gak apa-apa kok, jawab Jenar tersenyum. Dret, sebentar ya mah, Jenar mau angkat telepon dulu, ucap Jenar memilih pergi meninggalkan ruang keluarga saat melihat Arya dan Dimas datang bersamaan, dan untunglah ada panggilan masuk. Lu lihat itu, bahkan dia males lihat muka lo, ucap Dimas berbisik di telinga Arya. Sayang, panggil Dimas saat melihat Caca menuruni tangga. Tumben pulang cepet, kata Caca, lalu segera mengambil alih tas dan jas milik Dimas, lalu berjalan beriringan kembali ke lantai atas. Sedangkan Arya hanya menghembuskan nafasnya pelan, lalu ikut mengekor berjalan di belakang Dimas dan Caca. Aiden kemana? Tanya Dimas. Tidur, jawab Caca. Kalian bisa nggak kalau jalan di tangga jangan lama-lama? Seru Arya dengan kesal karena Dimas dan Caca malah berjalan santai. Lah, kenapa lo marah? Tanya Dimas. Taulah, berisik, ucap Arya lalu segera berjalan mendahului Dimas dan Caca. Sedangkan di taman belakang, Jenar tengah duduk di kursi sambil menerima panggilan telepon dari Fahmi. Bagaimana kabar kamu, Je? Tanya Fahmi di seberang sana. Baik, Kak. Kakak sendiri bagaimana? Tanya Jenar dengan suara lirihnya. Kalau kamu baik, kenapa suara kamu begitu, Je? Tanya Fahmi. Gak apa-apa, Kak. Jenar hanya kecapean. Kakak tahu sendiri, sekarang Twin J mulai aktif banget, ucap Jenar berbohong. Iya, kakak tahu. Duh, kakak jadi semakin merindukan kedua tuyul kesayanganku itu, ucap Fahmi. Kalau kakak rindu, cepatlah pulang, kata Jenar. Kakak akan lama di sini, Je. Mungkin bisa juga akan menetap di sini, tapi nanti pasti kakak akan ke sana untuk bertemu dengan kamu dan Twin J, ucap Fahmi. JJ kangen sama kakak, lirih Jenar sambil menarik nafas panjang. Je, kamu gak lagi ada masalah kan sama suami kamu? Tanya Fahmi menelisik karena curiga dengan suara Jenar yang begitu lemah. Enggak kok, Kak, jawab Jenar kembali berbohong. Arya mengintip dari balkon kamarnya, melihat bagaimana Jenar duduk sendirian dan sesekali tertawa kecil dengan seseorang di seberang telepon sana. Rasa cemburu dan amarah kini menguasai diri Arya. Mengapa Jenar bisa tertawa kepada orang lain, sedangkan dengan dirinya malah diabaikan? Begitu pikir Arya. Berulang kali Jenar menarik nafas panjang dan memejamkan matanya, lalu membukanya lagi dan memejamkannya lagi berkali-kali untuk menguasai rasa pusing di kepalanya. Jenar, panggil Mbok Ni. Mbok, jawab Jenar mencoba tersenyum pada Mbok Ni. Kamu sakit, muka kamu kok pucat banget loh, tanya Mbok Ni. Enggak, Mbok, perut Jenar cuma sedikit sakit, kayaknya karena mah JJ kambuh deh. Akhir-akhir ini makan Jenar kurang nafsu, kata Jenar sambil memegang perutnya. Mbok ambilkan obat ya, tawar Mbok Ni dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Jenar. Setelah meminum obat, Jenar memutuskan untuk langsung kembali ke kamar agar bisa istirahat. Namun baru ia membuka pintu kamarnya, ia melihat Arya tengah mengepak beberapa bajunya di dalam koper. Jenar ingin bertanya mau kemana Arya, namun rasa sakit yang ia rasakan di kepala membuatnya mengurungkan niatnya untuk bertanya. Perutnya terasa sangat perih melilit meskipun sudah diminumi obat peredam mah. Kali ini Jenar benar-benar merutuki dirinya sendiri yang marah tidak jelas hingga membuat nafsu makannya turun dan kesehatannya terganggu. Tanpa berkata apapun, Jenar langsung membaringkan tubuhnya di ranjang, lalu berusaha memejamkan matanya, berharap bisa mengurangi rasa sakit itu. Brak! Arya membanting kopernya ke lantai, hingga membuat Jenar kembali membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke arah Arya. Jenar bisa melihat wajah Arya yang sudah merah padam, seperti menahan amarah kepadanya.
Bohong, bila Jenar tidak takut. Ia sangat takut, namun kepalanya juga sangat sakit. Ia tidak bisa berdebat untuk saat ini. Lidahnya terasa keluh, hatinya begitu sesak. Ia ingin menangis, ingin mengadu bahwa kini dirinya sakit, tapi ia harus mengadu pada siapa? Tidak hanya fisiknya yang sakit, namun juga hatinya. "Kenapa kau mendiamkanku? Tanya Arya dengan wajah datar. Jenar tidak menjawab, ia hanya mampu menggelengkan kepalanya. "Apa aku bikin kesalahan? Katakan, di mana kesalahanku?" Tanya Arya lagi, namun Jenar masih diam. "Atau kau mulai jenuh denganku, Kau mau mencari laki-laki lain di luar sana?" "Iya," bentak Arya yang sudah tidak bisa melihat Jenar mendiamkannya. Dek, Jenar langsung menatap tajam ke arah Arya. Bagaimana bisa Arya berpikiran seperti itu bila nyatanya dirinya lah yang ingin mencari wanita di luar, yakni mantan kekasihnya. "Jawab aku, Je!" teriak Arya lagi. Jenar tak kuasa lagi menahan air matanya. Dia mulai terisak, namun masih berusaha menampilkan wajah datar meskipun air mata sudah membasahi wajahnya. Hati Arya sangat sakit melihat Jenar menangis seperti itu, namun kini hatinya sedang dilanda amarah serta kebingungan. Aku, ucap Jenar tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa melanjutkan ucapannya. Aku apa, Je? Ucap Arya lagi dengan nada yang masih meninggi. "Sejak kau bertemu dengan Fahmi di acara pernikahan Dimas kemarin, kau berubah denganku. Apa kau memiliki rasa dengannya, orang yang kau sebut-sebut kakakmu itu? Bahkan saat aku pulang kerja, kau lebih memilih pergi dan bercanda tawa dengannya. Kemon, Je, apa kau sudah tidak menganggap aku suamimu lagi, bentak Arya lagi. Jenar merasa sakit di kepala dan sesak luar biasa di dadanya. "Tidak bisakah kau berkata pelan, Mas?" tanya Jenar lirih sambil memejamkan matanya. Arya berteriak sembari membanting semua barang yang ada di kamarnya. "Kenapa kau marah padaku, Mas? Kenapa kau marah? Karena kesalahan yang kau buat sendiri. Mengapa kau lampiaskan kemarahanmu? Padahal sudah jelas masalah ada di diri kamu sendiri," ucap Jenar dengan suara pelan bahkan nyaris tak terdengar. "Mas mengepak baju ke koper, mau kemana? Mau ke luar negeri untuk menemuinya, untuk melihat keadaannya dan membantunya?" tanya Jenar lagi tanpa menatap Arya. Dek, kini jantung Arya seolah berhenti saat mendengar penuturan Jenar. Arya terdiam di tempatnya dan melihat ke arah Jenar yang sesekali menghapus air matanya. Jenar kembali menarik nafasnya panjang, lalu mulai beranjak dari tempat tidur. Ia mengambil baju-baju Arya yang berserakan di lantai, sambil sesekali berhenti untuk menahan rasa pusingnya. "Kapan kamu mau pergi? Biar aku bantu beberes," ucap Jenar datar. "Baju ini kotor, aku akan ambil yang baru di lemari." "Kamu mau pergi berapa lama?" tanya Jenar, namun Arya masih diam mengamati Jenar yang sedang berpura-pura tegar. Arya mengikuti Jenar yang berjalan menuju walk-in closetnya dan mulai mengambil beberapa pakaiannya. Hati Arya ikut sakit saat melihat Jenar menghapus air matanya sambil sesekali menarik nafas panjang. Arya ingin sekali memeluknya, namun entah mengapa egonya kembali menguasai dirinya. "Apakah kamu juga akan membawa kaos atau jaket atau hanya kemeja?" Jenar menghentikan aktivitasnya dan ucapannya kala ia merasakan seluruh isi ruangan kembali berputar. Jenar berdehem untuk menutupi rasa sakitnya. "Apakah kamu juga perlu membawa sabun? Oh, atau kamu bisa beli di sana nanti," ucap Jenar lagi yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari Arya. "Salam buat dia kalau kamu sudah sampai di sana. Gak usah pikirkan anak-anak. Anak-anak sudah ada aku dan mama sama papa," ucap Jenar lagi. "Kamu selesaikan urusan kamu yang belum selesai. Ini sudah selesai. Apa perlu aku antar ke bandara juga?" tanya Jenar. "Kenapa diam? Kamu ingin aku berbicara kan?"
Sekarang aku sudah bicara, kenapa malah jadi kamu yang diam? Tanya Jenar setelah selesai membereskan pakaian Arya ke koper. Aku akan mandi dulu. Nanti kalau sekiranya kamu sudah mau pergi dan aku belum selesai mandi, tidak perlu menungguku, pergilah, ucap Jenar sekuat mungkin. Lalu ia berjalan menuju kamar mandi. Arya masih berdiri mematung di dalam walk-in closet-nya. Matanya melihat ke arah koper yang tadi sudah dibereskan oleh Jenar. Entah mengapa, kini ia baru menyadari bahwa dirinya lah yang salah. Ia telah melukai hati istrinya. Arya kembali mengingat kata-kata yang diucapkan Dimas saat di kantor. Hati Arya ikut merasa sakit saat mengingat bagaimana Jenar berulang kali mengambil nafas dan menghapus air matanya yang selalu mengalir saat ia berbicara. Arya terlalu memikirkan keadaan Tata hingga ia melupakan Jenar istrinya. Arya kembali bertanya dalam hatinya, bagaimana Jenar tahu semua tentang Tata? Apakah Arlan memberitahunya atau Dimas? Arya tidak mau memikirkan itu lagi. Kini ia tahu bahwa dirinya salah dan ia akan meminta maaf kepada Jenar nanti. Arya langsung menghampiri Jenar yang sedang di kamar mandi. Arya berusaha membuka pintunya, namun ternyata dikunci. Arya mencoba memahami mungkin Jenar tidak ingin diganggu, jadi ia putuskan untuk menunggu Jenar di tempat tidur.